Shalom saudara-saudara. Saudara sedang menyaksikan Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 22 September 2025 bersama saya Pendeta Filemon. Saudara, judul renungan hari ini adalah Meskipun Miskin, Kita Memperkaya Orang Lain. Saudara, kalau saudara sudah cukup lama menjadi orang Kristen, saudara mungkin tahu dan hafal lagu yang berjudul Dengan Hati Bersyukur, terjemahan dari lagu berjudul Give Thanks, di mana di dalam refrennya ada satu kalimat yang sempat menjadi kontroversi pada waktu lagu ini populer, yaitu kalimatnya seperti ini. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya Yesus atas kita. Nah, saudara, pada waktu lagu ini populer, saat itu juga sedang marak-maraknya teologi sukses atau teologi kemakmuran, yaitu ajaran yang menyimpang dalam gereja, di mana mengajarkan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, maka hidup kita itu seharusnya diberkati. Kalau dosa-dosa kita itu sudah kita selesaikan di hadapan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberkati kita dengan limpahnya. Itu adalah teologi sukses. Nah, saudara, ketika lagu ini menjadi populer termasuk di tanah air kita, maka kontroversi pun menjadi muncul dan ada sebagian orang menolak untuk menyanyikan lagu itu karena punya bau, punya nuansa seperti mendukung teologi sukses. Hari ini, saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, kita bisa menyanyikan lagu itu karena lagu itu kalau diartikan dengan benar, dengan pemahaman yang benar dari firman Tuhan, justru bisa mengingatkan kita pada satu kebenaran yang luar biasa, yaitu bahwa Tuhan Yesus benar-benar menjadi miskin untuk memperkaya kita. Tetapi kaya yang seperti apa dan miskin yang bagaimana? Dan indahnya, saudara, ini bisa menjelaskan, memberi kita penjelasan mengapa di dalam dunia ini Tuhan mengizinkan, mungkin kalau tidak semua, sebagian besar dari umatnya hidup di dalam kemiskinan. Mari kita berdoa untuk meminta bimbingan dari Allah kita, dari Tuhan kita yang memberi firman-Nya, untuk menerangi pikiran kita dan melihat kebenaran yang luar biasa ini. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, tolonglah kami supaya dalam kehidupan kami, mungkin ada saat-saat kami merasa hidup kami kekurangan. Mungkin kami merasa seandainya kami menjadi lebih kaya daripada keadaan kami saat ini, kami akan lebih bersyukur, kami akan merasa lebih diberkati. Tuhan, singkirkanlah pikiran seperti itu dari hati kami lewat kebenaran firman-Mu. Celikkanlah mata kami untuk melihat indahnya rencana Tuhan, bahkan di saat-saat tersusah di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kini yang lemah berkata, aku kaya karena apa yang Yesus perbuat bagi saya. Soal di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apa yang dimaksudkan di sini? Ayat ini hendak menjelaskan kepada jemaat di Korintus yang saat itu sedang dinasehati oleh Rasul Paulus untuk mereka setia pada janji mereka untuk mendukung rekan-rekan mereka gereja di Yudea yang saat itu sedang mengalami penganiayaan dan kemiskinan yang berat. Jemaat di Korintus salah satu dari banyak jemaat yang berjanji kepada para rasul untuk memberikan sumbangan atau dukungan kepada rekan-rekan mereka. Nah, disinilah ayat ini muncul dalam konteks itu. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa
Tuhan kita itu, oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini menunjuk kepada peristiwa inkarnasi Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, dia adalah anak Allah, dia adalah pencipta segala sesuatu, dia adalah pemilik segala sesuatu. Tetapi, saya kutip dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang dimaksud di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 tadi, bahwa Yesus itu telah menjadi miskin demi kita, sekalipun dia sebenarnya kaya. Lalu ayat 8 dari Filipi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi karena Kristus telah menjelma jadi manusia, dia mempersembahkan dirinya, ya, lewat kemiskinannya, kita diampuni dosa-dosa kita. Buat kita yang percaya kepadanya, berbalik kepada Allah, kita menjadi milik Allah. Sehingga kita, saudara, menjadi ahli waris kerajaan Allah bersama dengan Kristus. Kita akan memerintah atas dunia ini suatu hari kelak. Jadi, saudara, kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, saudara, berarti Tuhan Yesus memeluk, Tuhan Yesus menerima, Tuhan Yesus menyambut dengan tangan terbuka kemiskinan. Kenapa? Karena, saudara, salah satu ciri yang luar biasa, salah satu karakter dari Allah kita yang luar biasa adalah Allah kita adalah Allah yang rendah hati. Meskipun dia yang maha tinggi, meskipun dia maha kuasa, tetapi dia sangat atau sempurna dalam kerendahan hatinya. Sehingga Yesus karena kasihnya, dia rela menjadi miskin. Itulah sebabnya mengapa, saudara, kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal, kita pun tahu dalam hati kita, dalam hati nurani kita, bahwa seharusnya kita menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Kita tidak boleh meninggikan diri. Karena kita diciptakan menurut gambar dari Allah Tritunggal, yang setiap pribadi dalam diri Allah itu adalah pribadi yang rendah hati. Dan ini bisa kita lihat dalam karya Yesus Kristus. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang patut dipertahankan. Ya, lepaskan itu, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, dan bukan menjadi manusia bangsawan, bukan menjadi manusia yang kaya raya secara harta, dan menjadi seorang yang miskin dalam dunia ini. Dan dalam kemiskinannya, yang mengerjakan sesuatu untuk membuat orang-orang yang percaya kepadanya kaya. Saudara, kebenaran ini adalah kebenaran yang luar biasa. Oleh sebab itu, ini bisa memberi kita penjelasan, pencerahan, mengapa Allah di dalam firman-Nya begitu konsisten untuk memperingatkan kepada umat Tuhan bahaya dari cinta akan uang, bahaya dari ketamakan, bahaya dari kekayaan. Kalau kita perhatikan, saudara, keadaan di sekeliling kita, bukankah penjahat-penjahat yang paling jahat, pencuri-pencuri yang paling rakus, paling serakah, bukanlah orang miskin, melainkan orang-orang yang sebenarnya sudah kaya, orang yang sebetulnya sudah punya harta yang mungkin tidak akan habis kalau mereka tidak usah bekerja sekalipun sepanjang umur hidup mereka. Tetapi karena tarikan godaan dari kekayaan itu, hawa nafsu yang bisa dipuaskan melalui kekayaan itu, membuat mereka begitu haus, seperti kehausan yang tidak pernah bisa dipuaskan, saudara. Dan itulah sebabnya bahaya dari kekayaan itu harus kita waspadai dengan sungguh-sungguh. Nah, sebaliknya, saudara, keadaan miskin, kalau Tuhan izinkan,
Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita keluar dari kemiskinan, yang saya maksudkan adalah kemiskinan secara finansial, tentu kita harus berupaya. Ada tanggung jawab dalam pekerjaan, ada tanggung jawab dalam mengelola harta kita, ada tanggung jawab dalam punya kualitas yang baik dalam pekerjaan saudara, dalam pekerjaan terutama di dunia pekerjaan profesional. Maka keberhasilan itu menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berkomitmen, seberapa berdedikasi kita, berintegritasnya kita. Tetapi saudara, kalau kita sudah berjuang dengan keras, dengan jujur, dengan berintegritas, tetapi Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam kesederhanaan atau bahkan dalam kemiskinan, mari kita pandang itu bukan sebagai kutukan, bukan sebagai suatu akhir dari segala-galanya. Kecuali saudara, kalau saudara karena ketamakan saudara ditipu orang, atau mungkin karena kemalasan sehingga saudara kehilangan harta dan lain sebagainya, itu saudara harus bertobat. Tetapi kalau kita sudah hidup berintegritas, tetapi mungkin harta kita tidak banyak, begitu-begitu saja. Ingat saudara, itu bukanlah kutukan. Baiklah, kita terima itu sebagai anugerah Tuhan, yaitu kesempatan bagi kita di dalam keadaan apapun untuk terus berbuat baik, untuk terus menjadi berkat. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, yang dari kaya merendahkan diri menjadi miskin, supaya melalui kehidupannya, pengorbanannya, kemiskinannya, dia membuat orang-orang yang percaya kepadanya menjadi kaya. Nah, saudara, sebagai contoh saya ingin mengutip dari apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Ketika tadi saya sudah sedikit ceritakan latar belakang dari surat Korintus, 2 Korintus. Dalam Rasul Paulus mengingatkan akan janji jemaat Korintus bahwa mereka mau mendukung saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem terutama, yang sedang dalam kemiskinan, penganiayaan. Rasul Paulus menceritakan apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Saudara, jemaat Makedonia sedang juga mengalami berbagai kesusahan, keadaan yang sangat miskin atas kehendak Tuhan. Tetapi mereka tidak memandang itu sebagai akhir dari segala-galanya. Mereka tidak melihat itu sebagai batasan untuk mereka memperkaya orang lain. Mereka tetap mendesak Rasul Paulus untuk ambil bagian dalam pekerjaan kudus. Nah, saudara, inilah yang Tuhan kehendaki. Kalau kita di dalam kelimpahan kita banyak memberi. Itu adalah suatu kewajaran. Itu adalah satu hal yang lumrah. Tetapi saudara, kalau kita dalam kekurangan, dalam hidup yang sangat sederhana, kita tetap memperkaya orang lain. Mungkin bukan lagi dengan harta kita, karena kita sudah tidak punya. Tetapi dengan hidup kita, doa, perhatian, energi, kita berikan kepada orang lain. Maka saudara, upah kita akan besar di surga. Besar di surga. Saudara, konsep tentang upah ini janganlah kita alergi, karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan. Ya, ketika para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka,
Tuhan Yesus memperingatkan kepada mereka, ya. Tuhan Yesus memperingatkan kepada mereka, barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan kamu, menjadi hamba bagi semuanya. Dan itulah persisnya yang Tuhan Yesus lakukan dan teladankan. Dia merendahkan diri menjadi seorang hamba, taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam konsep yang sama, kalau kita Tuhan bawa kepada keadaan yang susah, miskin, kesederhanaan, tapi kita taat kepada Allah, melakukan pekerjaan Tuhan, berbuat baik, memperkaya hidup orang lain, memberitakan Injil, melakukan pelayanan diakonia, saudara, maka kita akan menjadi terkemuka di antara umat Tuhan suatu hari kelak. Bahkan Allah, Tuhan Yesus, berjanji akan memberikan kita nama, satu nama yang rahasia, yang hanya orang itu yang menerimanya, yang mengetahuinya. Nama dari Tuhan. Saudara perhatikan, ada semacam pola yang serupa. Yesus merendahkan diri, dalam kemiskinannya dia memperkaya orang-orang yang percaya kepadanya. Maka Bapa mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. Dalam pola yang serupa tetapi tidak sama. Kalau kita hidup merendahkan diri seperti Kristus, hidup kita dalam kemiskinan kita memperkaya orang lain. Yesus akan memberikan kita nama yang mulia, dan dia akan mengakui kita di hadapan Bapaknya, di hadapan para malaikatnya. Kiranya saudara dengan renungan hari ini, mari kita memandang keadaan apapun. Kalau saudara sedang sukses-suksesnya, suatu prestasi yang luar biasa yang perlu disyukuri, karena kekuatan daripada Tuhan, anugerah dari Tuhan, saudara bisa bernafas lega, saudara bisa mengatur keuangan saudara dengan baik, itu puji Tuhan. Tapi kalau saudara saat ini sedang dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, katakanlah seperti jemaat di Makedonia, mungkin ada hal-hal yang perlu saudara evaluasi dalam bagaimana saudara bekerja atau mengelola. Mungkin saudara menderita karena ada kejahatan orang lain, saudara menjadi semacam korban, jika saudara ada dalam kondisi yang sulit seperti sekarang. Atau mungkin saudara sebetulnya sudah berusaha dan berdoa, sudah melakukan segala sesuatu dengan benar, tetapi tetap hasilnya tidak seberapa. Jadi saudara hidup dalam kemiskinan saat ini. Mari saudara, jangan pandang itu sebagai akhir dari segala sesuatu. Jangan membuat hati kita menjadi murung. Kita tidak mau berbuat apa-apa. Mungkin jangan sampai kita menjadi marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Jangan, saudara. Saya mohon kepada saudara melihat itu sebagai kesempatan untuk tetap setia, untuk tetap melakukan pekerjaan baik. Saya tutup dengan mengingatkan saudara pada kisah nyata seorang miskin yang memperkaya. Dan dia karena kesetiaannya, saya yakin, dia menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Siapa dia? Tidak lain adalah seorang janda yang namanya bahkan tidak disebutkan di dalam kitab suci kita. Tetapi Yesus memujinya karena janda ini memberi persembahan kepada Tuhan yang terbaik yang dia miliki saat itu, seluruh penghasilannya yang nilainya tidak seberapa, hanya 2 peser. Tapi Tuhan Yesus melihat, mengakui, dan memuji. Dalam kemiskinannya, dia ingin memperkaya pekerjaan Tuhan. Dia ingin ambil bagian. Dan oleh karena itu, saya yakin dia kaya di hadapan Tuhan. Pada saat itu dia kaya dalam kemurahan hati. Dan karena ini sudah 2000 tahun yang lalu, dia tentu sudah meninggal dunia. Saya yakin dia adalah seorang perempuan yang kaya di hadapan Tuhan. Kiranya ini boleh membukakan pikiran kita, menyegarkan jiwa kita,
Sehingga kita seperti yang dideskripsikan Rasul Paulus tentang jemaat Makedonia. Mereka bersukacita meskipun dalam berbagai pencobaan, dalam keadaan yang sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Jadi mari saudara, dalam keadaan yang seperti ini, kita tetap melakukan pekerjaan baik. Bukan tidak mungkin Tuhan akan membalasnya di kehidupan saat ini. Tetapi janganlah itu menjadi seperti investasi, ya, seperti memancing. Ya, Bapak saya Pendeta Daniel Golgota pernah memberi ilustrasi, jangan seperti mancing dengan udang satu berharap dapat ikan yang 2 kilo atau yang 3 kilo. Bukan seperti itu. Tetapi karena kasih kita kepada Tuhan, karena kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.